Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oh iya, perkenalkan, nama saya Rahma Maritza dan di sini saya dipercaya oleh teman saya yang bernama Askia untuk membantu teman saya memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam untuk penilaian ujian akhir semester. Dan mungkin ini pertama kalinya saya membantu mendampingi podcast Askia karena sebelumnya sudah Askia jalankan sendiri. Baik, kita langsung saja daripada berlama-lama ke sesi tanya jawab yang nanti materinya akan dijelaskan oleh Askia berbarengan dengan pertanyaan yang diberikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Syamil Musyafa. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana zakat dikelolakan seperti pajak untuk pembangunan. Baik, terima kasih buat yang sudah bertanya. Kita langsung saja. Sudah diberikan waktu kepada Askia untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh rekan saya barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab ini di sesi yang terakhir, yaitu sesi ke-6. Pertanyaannya itu bagaimana zakat dikelola seperti pajak untuk pembangunan. Oke, langsung aja. Di Indonesia kita tidak boleh melupakan bahwa sejarah panjang pengelolaan zakat di negeri ini sesungguhnya tak bisa dipisahkan dari soal kepercayaan, trust. Apalagi bila kita lihat fakta di lapangan, walau umat Islam memang jumlahnya mayoritas, namun mekanisme pembayaran zakat di Indonesia justru belum mencerminkan adanya kewajiban atau obligatory system. Di Indonesia, pengelolaan zakatnya lebih memilih mekanisme sukarela atau voluntary system, di mana pengelolaan zakat ditangani oleh pemerintah dan masyarakat sipil tanpa adanya sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan zakat. Coba saja bila soal sanksi ini diberlakukan seperti pajak, daripada diberi sanksi, denda, atau malah dikurung dalam penjara. Inilah sebenarnya salah satu bagian paling penting kenapa zakat masih belum tinggi pengumpulannya, karena memang tidak ada sanksi bagi orang yang mampu berzakat namun tidak melakukannya. Makanya jangan heran bila dari tahun ke tahun antara potensi dan pengumpulan masih juga ada jurang yang lebar. Fakta lainnya yang juga harus dipahami adalah ternyata keberhasilan penghimpunan zakat lebih banyak dipengaruhi oleh keberhasilan organisasi pengelolaan zakat dalam membangun kepercayaan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan akuntabilitas publik. Postulatnya sebenarnya sederhana saja, yakni profesionalitas membuahkan kepercayaan. Baik, itu ya Saudara Fahmi jawaban yang saya berikan atas pertanyaan Anda. Kurang lebihnya dimaafkan. Oke, terima kasih kepada Askia yang sudah menjawab pertanyaan pertamanya dan menjelaskan materi dengan sangat baik. Oke, kita langsungkan saja pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu nanti akan kita beri waktu Askia untuk menyampaikan materi selanjutnya.
Dan yang terakhir, saya ingin bertanya bagaimana pahala pewakaf jika tanah wakaf tak lagi berfungsi? Baik, terima kasih buat yang sudah bertanya. Kita langsung saja. Sudah diberikan waktu kepada Askia untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh rekan saya barusan. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi tuh bagaimana pahala pewakaf jika tanah wakaf tak lagi berfungsi. Jadi, apabila anak Adam itu telah mati, maka terputuslah amalnya, kecuali dari 3 hal. Yang pertama itu sedekah jariyah, yang oleh umumnya ulama dimaknai wakaf. Yang kedua itu ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Yang ketiga anak soleh dan solehah yang mendoakan orang tuanya. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa pahala wakaf akan berakhir seiring punahnya harta benda wakaf itu sendiri, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, misalnya hewan mati, mobil atau kendaraan yang rusak, atau bahkan gedung hancur. Namun kalau contohnya tanah yang terkena lumpur lapindo, belum bisa dipastikan kepunahannya, mengingat tidak tertutup kemungkinan ke depan bisa memiliki nilai ekonomis. Misalnya tatkala daerah eks lumpur lapindo itu dibuat area rekreasi syar'i, lalu dikunjungi wisatawan. Pandangan ini insya Allah tidak mustahil terjadi, mengingat banyak orang terutama yang melewatinya melihat-lihat kondisi lapindo. Sebagaimana dikatakan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sesungguhnya wakaf itu tidaklah sah kecuali jika pewakafannya semata-mata dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau taqarrub ila Allah, serta dalam rangka mentaati perintahnya dan menaati perintah Rasulnya. Maknanya menurut hemat pengasuh, niat ikhlas dalam berwakaf merupakan pangkal dan tumpuan pahala wakaf itu sendiri. Namun kadar sedikit banyak atau besar kecilnya nilai harta benda kekayaan wakaf turut memengaruhi besar kecilnya pahala yang diterima wakif. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Askia yang sudah menjawab pertanyaan dan menjelaskan materi dengan sangat baik. Oke, kita langsungkan saja pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu nanti akan kita beri waktu Askia untuk menyampaikan materi selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini acara kita, podcast yang saya bawakan bersama dengan teman saya yang menyampaikan materi, yaitu Askia, alhamdulillah sudah berjalan dengan cukup baik. Dan terima kasih pula kepada rekan saya yang sudah mau bertanya. Mungkin cukup kita akhiri saja ya sampai di sini. Next time, insya Allah kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih pula kepada Askia yang sudah mempercayai saya menjadi moderator di podcastnya ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.